Ik denk dat hij heel veel kwaliteit meebrengt in de ploeg, leiderschap. Dus ja, ik denk dat. Yeah, those kind of players, and of course all the players are important, but Di era sekarang ini kita memang harus bangga dan bersyukur karena sekarang pemain-pemain terbaik yang tersebar di Eropa atau belahan dunia manapun ingin sekali pulang untuk membela timnas Indonesia. Enggak cuma itu, pemain-pemain yang main di luar negeri juga mampu menunjukkan performa apiknya yang mana itu juga bagus buat Indonesia. Nah, media Belanda Gelderlander.nl bahkan begitu kagum dengan kemenangan telak yang diraih Kelvin Verdonk bersama klubnya NEC Nijmegen dalam laga teranyarnya di Liga Belanda kemarin. Ya, kembali dipercaya terus sebagai starter saat menghadapi Fortuna Sittard pada Minggu 19 Januari. Kelvin Verdonk tampil solid dalam formasi 3 back dan mampu mengatasi serangan tim lawan. Pertandingan yang berakhir dengan skor telak 4-1 buat kemenangan tuan rumah NEC Nijmegen ini dicetak oleh Sami Oussia, Vito van Kroij, Kelvin Verdonk, dan Thomas Owejan. Dan menurut laman media Belanda tadi secara spesifik, Gelderlander.nl mengulas gol cantik Kelvin Verdonk yang turut membantu NEC Nijmegen meraih poin penuh di malam ini. Bagi Kelvin Verdonk sendiri, golnya semalam merupakan yang pertama buat NEC Nijmegen di sepanjang musim ini. Tapi terlepas dari gol yang dicetak, selama 90 menit tampil di lapangan, penampilan Kelvin Verdonk terbilang sangat solid dan juga tangguh sebagai bek. Menurut data Buskot, Verdonk bahkan disebut memiliki rating tertinggi kedua dari seluruh pemain dalam laga semalam setelah Vito van Kroij. Dengan mendapat rating 8,2 hanya kalah 0,1 dari Vito van Kroij yang mendapat nilai 8,3. Tentu dengan penampilan impresifnya kemarin, Kelvin Verdonk diharapkan bisa menjaga konsistensinya hingga saat memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Kelvin Verdonk memang menjadi nama pemain yang paling disukai oleh para penggemar sebab selain kontribusi apiknya kala membela timnas, ia juga merupakan pemain yang tak banyak aksi di luar lapangan hingga disebut pesepak bola sejati oleh netizen. Dan menilik laga terakhir serta kontribusi golnya bersama NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk bahkan mengaku tidak berpikir ketika mencetak gol roket ke gawang Fortuna Sittard pada Minggu malam kemarin. Gol yang lahir pada menit ke-71 itu berawal dari bola yang muntah, kemudian langsung disambar oleh Kelvin dengan sepakan kaki kiri yang keras. Lalu terkait kunci golnya itu, Kelvin Verdonk mengaku tidak banyak berpikir, ia hanya memastikan timing yang tepat dan mengaku mencoba memanfaatkan ruang kosong di belakang Alen Halilovic. Ia juga menegaskan bahwa ia merupakan tipe back menyerang dan menuntut timnya untuk lebih konsisten di sisa musim ini. Dan berkat hasil inilah NEC Nijmegen saat ini mengumpulkan 23 poin dan juga menempati peringkat ke-11 klasemen sementara Liga Belanda. Sementara itu Fortuna Sittard menghuni tangga ke-8 berkat torehan 25 angka dalam 19 laga. Nah, beralih ke liga teratas Italia, tepatnya tempat kapten timnas Indonesia Jay Izzes bermain. Bang Jay juga sukses menorehkan rekor pribadi saat Venezia bertandang ke markas Parma di pertandingannya ke-50 bersama Ila Gunari. Ya, pada pekan ke-21 Liga Italia Minggu 19 Januari di Stadion Ennio Tardini, Venezia tampil menghadapi tuan rumah Parma, di mana tim asuhan Eusebio Di Francesco berhasil mendapatkan poin dari pertandingan ini dengan sukses menahan Parma dengan skor 1-1. Jesus yang bermain penuh di laga ini menjadi bek tengah dan tampil cukup apik dengan 7 kali sapuan, 2 tackle, serta memenangkan 2 dari 3 duel. Tidak hanya itu, Bang Ju juga mengemban wakil kapten di lapangan saat kapten utama Joel Pochampalo ditarik keluar pada menit ke-88. Oleh banyak media Italia pun, Jay Izzes juga mendapatkan kredit positif sebab di antara pemain non-kiper Venezia, bek keturunan Belanda ini mendapatkan angka rapor yang paling tinggi. Izzes dianggap mampu mengendalikan lini belakang Ila Gunari yang sedang acak-acakan. Bagaimana tidak, Jay Izzes adalah salah satunya bek tengah yang tersisa di dalam skuad I Nero Verdi. Ya, secara keseluruhan lini belakang Venezia dinilai tampil cukup solid di bawah kepemimpinan Izzes.
Eurosport, Tutto Mercato Web, Tutto Venezia Sport, dan Numero 10 sepakat memberikan rapor berwarna biru dengan angka 6,5 buat bek berusia 24 tahun itu. Pada musim ini, Jay Jesus diketahui telah bermain sebanyak 20 kali untuk Venezia di semua kompetisi. 2 gol sudah dibuatnya masing-masing ke gawang Brescia Coppa Italia dan Juventus di Serie A. Chiesa juga nyaris tak tergantikan di lini belakang Venezia. Bang Jay hanya sekali digantikan dari 20 penampilan, yakni saat bersua Fiorentina pada Giornata kedua Liga Italia dan selalu tampil sebagai starter. Tentu menilik rapor apiknya ini, Jay Jesus nantinya bakal menjadi bek tangguh yang tepat untuk formasi anyar Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, ternyata Patrick Kluivert yang merupakan pelatih anyar timnas Indonesia juga sudah menotis dua nama tadi, yakni Jay Jesus dan Kelvin Verdong, yang menurut pengakuannya sudah ia kenal pula. Dalam wawancara secara eksklusif oleh Liputan 6, tanpa ragu pelatih berusia 48 tahun itu menyebut 3 nama pemain yang dikenalnya, yakni Miss Hilgers, Kelvin Verdong, dan Jay Jesus yang menurutnya merupakan pemain apik di Liga Eropa. Kami mengenal mereka dengan baik. Miss, Kelvin Verdong, Jay. Jawab Patrick Kluivert. Nah, menariknya meski hanya menyebut 3 nama itu tadi, Patrick Kluivert tetap menganggap semua pemain yang ada di timnas Indonesia sama pentingnya. Kluivert pun mengaku bahwa dirinya tak akan membeda-bedakan antara pemain keturunan di Eropa dan pemain lokal selama melatih timnas Indonesia nanti. Ex-pelatih timnas Curaçao ini menjamin bahwa semua pemain punya kesempatan dan layak untuk membela Panji Merah Putih, asalkan para pemain bisa memenangkan posisi mereka selama berlatih. Nah, selain mengenal para pemain keturunan di Eropa, Patrick Kluivert sendiri juga sudah mengenal beberapa pemain lokal yang berkarir di Indonesia. Belum lama ini pun Patrick Kluivert yang ditemani oleh Pak Erick Thohir sempat bertemu dengan para pemain timnas Indonesia yang berkiprah di Liga 1. Tercatat ada 5 pemain yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan Kluivert, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan juga Ricky Kambuaya. Selain itu, Kluivert pun tampaknya juga sudah diminta oleh PSSI untuk memantau para pemain lokal dan tak hanya fokus ke para pemain keturunan di Eropa. Bahkan ex-pelatih Adana dan Mirsport itu dijadwalkan akan menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Dewa United versus Persija Jakarta pada 8 Februari mendatang. Tentu saja menilik bagaimana Kluivert yang telah mengenal beberapa punggawa dalam tubuh timnas itu, ex-pelatih Curaçao tersebut tak akan kesulitan dalam menerapkan skema permainannya yang ia sebut akan menggunakan sepak bola menyerang. Ya, menerapkan formasi 4-3-3 ke timnas Indonesia. Formasi tersebut menurutnya ia dapatkan saat membantu Louis van Gaal menangani timnas Belanda pada Piala Dunia 2014. Nah, meski akan lebih dahulu melihat materi pemain, penerapan strategi juga disesuaikan dengan jalannya pertandingan dan juga materi dari tim lawan seperti apa. Kinerja Patrick Kluivert langsung akan dilihat saat skuad Garuda menjalani 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup J periode Maret mendatang. JIZ CS dijadwalkan akan away ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.